Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat form validation menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Output yang akan didapatkan kurang lebih seperti ini. Kita membuat sebuah form registrasi. Nanti kalau misalkan full name ini tidak diisi, akan menampilkan pesan error di bagian bawah. Ketika kita klik, nah ini ada pesan ya. Kalau misalkan kita mengisinya, misalkan ya, nah, kita create, maka yang selanjutnya akan memberikan pesan error juga. Misalkan emailnya tidak valid, kita kirim, maka ada pesan email tidak valid. Kalau emailnya valid, misalkan seperti ini, kita kirimkan, maka password yang tidak valid. Ketika kita memasukkan password, biasa saja, nah ini akan muncul peringatan ya. Kalau misalkan passwordnya strong, misalkan seperti ini, kita create, nah baru dia berhasil. Jadi ini validasi yang kita buat menggunakan JavaScript. Sekarang kita akan memulai membuat projectnya. Silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori tempat latihan kita. Di sini saya akan membuat direktori form validation. Kemudian saya akan masuk ke direktori form validation. Saya akan membukanya menggunakan Neovim. Saya akan membuat file baru. Pertama saya akan buat file index.html. Oke, saya akan menulisnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terbentuk ya satu file index.html. Saya akan membuat file lagi di dalam folder JS. Nama filenya script.js. Seperti ini. Saya juga akan menuliskannya. Kemudian saya juga akan membuat folder CSS dan file style.css. Oke, saya juga akan menuliskannya. Oke, saya akan buka file indexnya dan sidebarnya saya akan tutup. Nah, saya akan buatkan basic tag HTML-nya. Seperti ini, saya akan kasih judul di sini form register. Akan seperti ini. Kemudian di bodinya saya akan tambahkan sebuah div container, div kelasnya container seperti ini. Kemudian di dalamnya saya akan membuat tag div lagi, nama kelasnya adalah box. Oke. Dalam box saya akan membuat sebuah header yang kelasnya adalah sign up. Sign up header. Oke, seperti ini ya. Dalamnya saya akan buat tag heading 1 sign up. Nah, seperti ini misalkan ya. Kemudian di bawah header saya akan buat sebuah tag main. Ini saya akan kasih kelasnya sign up body. Nah, sign up body dalamnya saya akan membuat sebuah form. Ini actionnya ini kosong ya. Kita tidak menuju kemana-mana. Kemudian di dalamnya saya akan membuat paragraf. Saya akan buat sebuah label. Core-nya saya akan gunakan name. Kemudian isi labelnya kita akan kasih full name. Oke, kemudian di bawahnya saya akan buat sebuah tag input. Tipenya adalah text. Ini kita akan buat text. Kemudian saya akan tambahkan placeholder. Placeholdernya akan enter your name ini ya. Kemudian ID-nya kita kasih name. Dan di bawahnya untuk menampung errornya ini supaya sebenarnya tidak ditutup dengan slash juga nggak apa-apa ya. Tapi kita akan kasih supaya lebih rapih. Kita akan buat sebuah span. Nah, seperti ini. Nanti span ini kita gunakan untuk error ya. Nah, kita akan tambahkan di sini ID namanya name error misalkan ya. Nah, ini kita gunakan untuk menampungnya. Kemudian saya akan buat paragraf lagi. Nah, ini kita buat lagi label.
Ini untuk email, saya kasih labelnya email. Kemudian kita akan buat sebuah form input, tipenya adalah email. Kita kasih sebuah placeholdernya di sini, misalkan email at mail.com. Dan di sini saya akan kasih ID-nya adalah email. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah span yang ID-nya adalah email error. Oke, seperti ini ya. Dan kita akan buat lagi paragraf untuk password. Kita akan buat paragraf. Ini kita akan buat lagi label. Ini password. Kasih teksnya ini password. Oke, kemudian di bawahnya kita akan buat input type-nya password. Oh, ini salah ya. Kita bikin di sini type-nya adalah password. Kita kasih ID-nya password. Kemudian kita akan kasih placeholder. Ini misalkan kayak kasih add 8 karakter, misalkan seperti ini ya. ID-nya password. Dan kita tambahkan lagi ini untuk errornya. Kita kasih span dengan ID-nya pass error. Ini untuk error passwordnya. Oke, kemudian di bawahnya kita buat lagi sebuah paragraf. Kita gunakan password input. Type-nya ini submit ya. Kita kasih submit, kemudian kita kasih value-nya. Ini misalkan create account. Kita kasih ID-nya di sini adalah submit BTN. Oke, seperti ini. Kita akan tambahkan sebuah footer ya. Ini ada form, kemudian ada main. Nah, di bawah main ini kita akan buat sebuah footer. Nah, kita akan kasih kelasnya misalkan sign up footer. Ini kita kasih sebuah paragraf. Already have an account. Kita kasih di sini link ya, href. Akan A hrefnya kita kasih kosong aja ya. Ini login. Nah, seperti ini ya. Kita save. Sekarang kita akan coba untuk munculkan ya live servernya. Kita akan buka terminal, kemudian live server, saya akan jalankan. Dia akan terbuka seperti ini. Saya akan buat menyamping. Nah, seperti ini ya. Ini HTML kita. Nah, ini kita akan menambahkan untuk CSS-nya. Pertama, kita akan reset dulu semuanya. Kita akan gunakan bintang di sini. Marginnya kita akan reset jadi 0. Oke, kemudian paddingnya juga kita akan reset jadi 0. Box sizingnya saya akan buat border box. Family-nya saya akan pilih ini. Colornya saya akan
ganti warna putih. Nah, seperti ini ya. Oke, udah belum kelihatan. Kita akan style untuk kontainer. Tadi kita memiliki kontainer. Kita akan kasih width-nya di sini 100%. Oke, kemudian height-nya ini seluruhnya ya. Nah, ini kita kasih background-nya warna dark 2428 3B misalkan. Kita save. Nah, ini salah ya, kontainer. Ini harusnya kontainer. Sekarang baru berubah ya. Oke, kemudian kita tadi memiliki kelasnya box. Nah, kita akan kasih di sini width-nya 400 pixel. Posisinya kita relatif ya. Kita kasih posisinya relatif. Kemudian kita kasih topnya 50 supaya dia jadi di tengah ya. Kita kasih left-nya juga 50. Kita kasih transform, translate-nya 50%, 50%. Saya akan kasih di sini box shadow. Nah, box shadow-nya saya akan kasih 2 pixel. Kemudian 2 pixel. Kemudian 5 pixel. Kemudian saya akan kasih warnanya agak biru ya, 89 C9 F3. Oke. Kemudian yang lainnya kita kasih minus 2 pixel. Minus 2 pixel. Dan saya akan kasih warnanya 89 C9 F3. Oke, ini agak di tengah ya, dan ada shadow-nya. Oke, sekarang kita akan tambahkan lagi untuk border radiusnya supaya agak corner ya. Saya akan kasih 10 pixel. Oh ya, agak round ya. Kemudian kita akan backdrop filternya blur. Nih, kita akan kasih blurnya 5 pixel atau biar agak lebih, kita kasih 8 pixel lah ya blurnya. Oke, kemudian kita kasih padding supaya ada jarak ya. Ini 20 20 atau enggak ini dibalik ya. Yang ini yang 20, yang ini yang 40. Oke. Ini sekarang kita akan styling untuk headernya. Ini kan masih di sini ya. Kita akan kasih di sini sign up header. Jadi kita memiliki sign up header ya. Saya akan kasih di sini font size-nya 2 rem. Oke. Kemudian saya akan kasih text align-nya center. Kemudian saya kasih padding 5 pixel dan juga 8 pixel. Kita save, dia jadi besar dan ke tengah ya. Oke, ini kita kasih satu ya, supaya yang berubah nanti satunya aja. Oke, kemudian kita akan styling untuk paragrafnya. Berarti kita bikin sign up body. Ini tidak memiliki sign up body, kita memiliki tag paragraf tadi ya. Kita akan ambil margin topnya 20 pixel. Kemudian kita kasih posisinya relatif. Oh, ini salah ya. Sign up.
Ini baru dia memberikan respon. Kemudian kita juga memiliki sign up body, kemudian kita memiliki tag P, kemudian kita memiliki span untuk errornya nanti. Kita akan kasih font size-nya ini 12 pixel. Kemudian saya akan kasih font weight-nya ini kita kasih 600 saja. Kita kasih warnanya merah ya. Kemudian colornya ini kita kasih warna merah. Di F7 misalkan 7 6 8 ini belum kelihatan karena belum ada pesan errornya ya. Kemudian kita akan menambahkan lagi styling untuk label. Kita akan sign up body, dan kita memiliki P dan label. Kita kasih font size-nya 16 pixel, kemudian kita kasih kursornya ini pointer, kemudian kita kasih colornya ini agak putih ya, 5 6 dB. Oke, labelnya sudah. Sekarang kita akan styling untuk inputnya. Kita ambil sign up body, kemudian P, kemudian input. Oke. Nah, dalam input kita kasih width-nya 100% supaya labelnya dia ke atas. Kemudian saya akan kasih paddingnya dia 10 pixel. Kemudian saya akan kasih border radius. Ini kita kasih 4 pixel. Kemudian saya akan kasih font size-nya ini 14 pixel, kalau mau digedein boleh ya. Nah, kemudian kita akan kasih margin blocknya ini kita kasih 4 pixel, kemudian kita kasih border, kita kasih 1 pixel solid, warna agak F ini ya. Kemudian saya akan kasih outline-nya ini none. Kemudian saya kasih warna tulisannya ini warna hitam. Nah, ya, sudah sedikit rapih ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan lagi untuk form submitnya. Ini kita styling lagi, sign up body, kemudian di sini kita memiliki tag P, kemudian kita memiliki input type-nya, ini kita kasih submit. Kita akan ambil yang submit aja. Ini ya. Kita kasih di sini bordernya none, supaya tidak ada border. Kemudian kita kasih background color. Ini kita kasih 34 98 dB. Oke. Kemudian tulisannya kita kasih warna putih. Kemudian font size-nya ini kita kasih 20 pixel ya. Font size.
kita save. Nah, sekarang sudah lebih bagus ya. Sekarang kita akan tambahkan lagi untuk hovernya. Kita akan tambahkan di sini sign up body, kemudian kita pilih tag V, kemudian kita kasih hovernya ya. Hover, nah dia ada respon ya. Kemudian kita akan styling untuk footernya sekarang. Kita kasih di sini sign up footer, kemudian kita arahkan ke tag P-nya. Kita akan kasih dia center, taruh di tengah-tengah seperti ini. Dan kita akan styling untuk linknya ya. Sign up footer, P, kemudian kita memiliki tag A, kita kasih warnanya sama ya, biru. Dan saya akan kasih dia hovernya, kita kasih underline. Oh, di hover dia ada respon underline-nya. Oke, sekarang kita akan buat JavaScript-nya. Nah, di sini kita akan buat sebuah variabel untuk menampungnya ya. Nah, kita akan buat sebuah konstanta di sini submit btn dulu. Submit button, kita akan ambil dokumen add element by ID. Nah, ini ID-nya, buttonnya ini submit btn ya. Nah, ini kita ganti dengan submit btn. Oke, kemudian saya akan buat lagi sebuah konstanta name on konstanta name error. Nah, name error kita akan ambil dari name error. Kemudian saya akan buat konstanta email error, kita ambil dari email error. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta pas error, kita ambil dari pas error juga. Oke, ini kita akan ambil submit btn, kita akan event listener-nya kita ambil ketika diklik ya. Nah, kita akan proteksi dulu prevent default supaya tidak melakukan apapun. Kita akan cek nih jika nanti validnya belum ada nih validasinya. Ini kan validasinya sudah dibuatkan. Kita akan buat ini custom. Terus dulu. Sekarang kita akan buat dulu validasinya di sini. Kita akan buat sebuah function di sini valid validation name misalkan ya. Validation name di sini kita akan buat sebuah variabel name, kita akan ambil dari dokumen get element by ID name value. Nah, kita akan cek jika namanya panjangnya dia kosong, ini tidak ada isinya ya, maka kita akan mengambilnya, mengirimkan sebuah pesan ke dalam errornya ya. Maka name error ini kita akan tambahkan inner HTML ini. Nah, kemudian kalau misalkan dia namanya ini mengandung kan kasih ya karakter yang tidak secure, ini tidak, namanya seperti ini, terus tuliskan full name. Kalau misalkan tidak, baru kita akan masukkan di sini errornya, kita kasih string kosong. Dan kita akan returnkan true.
Oke, ini untuk validasi email, maka dari validasi email kita bisa cek untuk validasi ini untuk validasi name ya. Sekarang kita akan buat function untuk validasi email. Function valid email. Nah, valid email juga sama ya. Kita ketika dia kosong, email error. Kemudian kita akan cek nih jika aja ya. Kita akan cek jika tidak sama. Ini kalau misalkan dia emailnya tidak valid ya, maka kita akan kasih pesan error juga. Kalau misalkan dia valid, maka email error kita akan kosongkan, kemudian kita akan returnkan true. Oke. Ini kita akan validasi lagi untuk password. Kita akan buat password valid. Nah, kita ambil tag dari passwordnya namanya tadi ID-nya password ya. Berarti di sini juga password. Oke, ketika dia kosong terus diisi. Nah, kemudian kita akan buat untuk mengecek nih, ini strong atau tidak. Nah, kita akan kasih dia validasi. Ini ke sini. Nah, kalau misalkan dia tidak valid, kita akan kasih pesan bahwa harus kombinasi huruf dan angka ya. Nah, ini. Dan ketika salah, dia akan returnkan false. Kalau misalkan dia berhasil, passwordnya sesuai, nah kita akan kirimkan true. Ini ya. Nah, sekarang kita akan panggil ke sini. Ketika action klik, kita akan isi dengan pengecekan. If, kita akan ambil valid name. Nah, kita kasih alat aja ya di sini, nggak usah diarahin. Kita kasih form submit successful. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan coba klik. Nah, nama harus diisi. Kalau misalkan saya isi pojok kode ini ya, kemudian saya kirim lagi. Nah, email harus diisi. Ketika emailnya tidak valid, kita kirim email tidak valid. Kalau misalkan ininya valid.com misalkan saya kirimkan, nah password harus diisi. Passwordnya hanya ngisi sembarang. Nah, di sini password harus diisi juga. Ini salah ya. Ini pas. Nah, ini salah karena kita mengambil variabel. Kita simpan. Ini kalau misalkan kita ini muncul error, kita masukkan hanya 2. Nah, dia muncul peringatan bahwa harus secure. Kita akan masukkan kombinasi, baru kita berhasil submit. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.